Sabar atuh Pak. Anyway, hello and welcome everyone. Welcome back with me again, Ical di jam 6 pagi motovlog. Mau ngomongin apa ya? Nggak tahu lah, bingung gue. Oh iya, baru-baru ini gue positif COVID, man. Kenapa gue bisa bilang gue positif COVID ya? Karena gue udah di tes antigen dan PCR dan keduanya positif. Di situ gue ngerasa kayak it's true, man. Kesehatan itu bener-bener mahal, man. Gejala apa sih yang gue rasain selama COVID? Pertama lemas, udah gitu demamnya tinggi, nafsu makan berkurang, tenggorokan sedikit agak sakit. Yang awalnya gue pikir tuh kayak gue gejala tipes deh sama radang tenggorokan. Tapi dari kantor itu disuruh untuk antigen serempak pada waktu itu. Gue lupa tanggal berapa deh. Kalau nggak salah akhir bulan Juni deh. Jadi disuruh tes antigen serempak. Nah, hasil tes antigen gue positif. Keesokan harinya gue tes PCR. Selama hasil tes PCR belum keluar, gue masih kayak positif aja lah ya, antigennya positif lah. PCR belum tentu. Gue radang lah, gue nggak COVID. Jadi tes antigennya itu gue dikolektifin dari RT, di puskesmas gitu, jadi bayarnya free. Tapi hasilnya keluarnya lama. Jadi gue itu tesnya ya, dari tes sampai hasilnya keluar itu bisa selisihnya sekitar 2 mingguan. Gila nggak tuh? Dan gue nggak coba buat tes lagi. Nah, 3 hari setelah gue PCR, baru deh tuh gejala lain timbul. Kan gak nafsu makan nih ya kan. Ya udah gue makan makanan yang rasa dan aromanya tuh kuat. Pilihan gue jatuh ke Indomie dong. Men, makan Indomie kalau lo dalam kondisi normal nggak sakit, mie dan bumbu itu bakalan ngeblend jadi satu, men, di dalam mulut lo. Tapi ketika lo COVID, mereka berdua tuh nggak ngeblend, antara mie dan bumbu itu nggak ngeblend. Jadi mie-nya itu bakalan berasa kayak tepung di lidah lo. Lo kayak ngunyah tepung. Kenyal sih kenyal, cuma rasanya rasa tepung gitu. Dan bumbunya kayak misalkan lo kalau lagi sehat makan Indomie soto ya rasa soto, Indomie kari ya rasa kari. Enggak, men, ketika lo sakit, ketika lo COVID, yang lo rasain cuma asin doang. Jadi di lidah lo tuh cuma bisa ngerasain rasa yang base aja, manis, asin, pahit, udah. Dan gue masih bersikap kayak bukannya emang kalau misalkan pilek atau radang emang kayak begini.
Dan hari berikutnya, anyway gue perokok ya, gue ngerokok tuh, udah antigen positif, tenggorokan gak enak, masih aja ngerokok gue. Keesokan harinya gue ngerokok kayak rasanya kok kayak aneh nih. Dan gue masih kayak berkilah gitu. Ah, ini kayaknya rokoknya apek nih. Ya udah, gue minta tolong adik gue dong buat beliin rokok yang baru dengan rasa yang berbeda, dan ternyata rasanya juga sama. Kemudian gue juga baru sadar aromanya tuh beda, men. Ketika lo covid, rasa rokok dan aromanya itu kayak triplek kebakar, anjir. Wih, pinter tuh ya. Rasanya tidak enak sekali. Kayak triplek nih, triplek kebakar gitu loh, cium aromanya deh. Kayak gitu, men, ketika lo lagi covid. Tapi gue masih kayak, hisep aja lah. Sampai akhirnya ketika gue berusaha untuk nyium kayu putih, bener-bener kagak kecium, men. Gak kecium aroma kayu putih. Lu tahu kan, kayu putih itu, minyak kayu putih itu aromanya kuat banget dan khas banget. Lu nggak bisa nyium, anjir. Bener-bener hilang, indera penciuman lo hilang. Dan ya di situ gue baru berdamai, iya nih anjay covid nih. Soalnya ketika lo radang atau pilek, aroma yang kuat itu masih bisa masuk, lo masih bisa cium dan lo masih bisa kenalin. Nah, gejala covid ini yang namanya anosmia ini, itu bikin lo bener-bener gak bisa nyium, men. Trust me, men, gak enak banget. Gak enak banget. Ya lo udah gak nafsu makan nih, iya kan? Terus lo gak bisa nyium aroma juga, ya makin gak nafsu. Sedangkan lo juga harus banyak makan, men, pas sakit, men. Jadi kayak makan makanan tuh yang enak-enak tuh kayak ya elah B aja gitu. Soalnya seenak apapun makanannya, yang lo rasain cuma rasa-rasa base doang. Gue suka banget sama KFC yang apa namanya, hot crispy itu loh, yang ayam yang bumbunya pedes itu loh, gue suka banget tuh. Gue beli dan gue makan itu, anjay. Apa sih, ayam cuma asin doang rasanya. Aduh, gak enak banget. Untuk indra perasa itu sebenarnya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau gue sendiri, gue nggak apa namanya, nggak kehilangan indra perasa, tapi kayak nggak sensi aja, cuma rasa yang base doang yang gue tahu. Untuk anosmia gue bilang nggak bisa nyium, tapi rokok baunya kayak apa namanya, kayak kayu kebakar, itu kan bisa nyium. Ya gue nggak tahu ya, tapi yang jelas bau asap rokok atau asap apapun, atau gue nggak ngerti deh, pokoknya yang bisa lo cium itu ya bau triplek kebakar deh. Itu tuh aneh banget, sumpah. Dan setelah antigen, gue tetap melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri gue nggak 14 hari, tapi hampir 3 minggu. Setelah itu gue PCR lagi, PCR gue, setelah itu gue antigen lagi dan hasilnya negatif. Dan hari ini gue pengen ke Kelapa Gading. Di dekat kantor itu ada swab aja. Swab aja itu tempat buat swab gitu, swab sama antigen, PCR dan antigen.
Dengar-dengar dari teman kantor yang swab di sana, harganya sekitar 700.000 dan hasilnya bisa langsung keluar. Kalau kemarin gue sempat ke klinik Tiara Bunda, gue tanya biayanya berapa dan hasilnya kapan keluar. Di Tiara Bunda itu harganya 750.000 dan hasilnya keluar H+2. Jadi lo ceknya hari ini, 2 hari kemudian baru keluar. Tapi gue ke Kelapa Gading gak cuma buat swab aja, ada kerjaan yang harus gue selesain. Pokoknya gue kasih tahu ke teman-teman semua nih ya, terlepas lo percaya COVID itu ada atau enggak, lo tetap jaga kesehatan. Gak perlu keluar-keluar kalau misalkan emang gak penting. Wow. Pakai masker sama rajin cuci tangan deh. Kenapa? Ya nggak ada salahnya lah jaga kebersihan, terlepas lo percaya atau enggak COVID itu ada. Kalau gue percaya sih. Gue harap teman-teman gue yang di Instagram ini nggak ada yang kena ya. Amin. Udah ngobrolin COVID-nya. Gue Ical jam 6 pagi motovlog. I'm out. Bye bye.